aku punya beberapa kasus, alhamdulillah mereka masih menikah gitu ya. Mereka reading suami istri itu beberapa kali ada. Biasanya istrinya dulu yang tertarik, terus pengen suaminya dibacain gitu. Terus bacanya berdua lewat Zoom atau ketemu langsung. Terus ada suatu momen di mana suaminya itu nangis karena dia merasa dia tidak pernah bisa ngomong hal ini ke istrinya yang aku bacain di human design-nya. Jadi human design itu kan benar-benar keluar angka, keluar gambar, terus aku hanya mentranslasi gitu. Terus dia merasa sangat terhenyuh gitu, rasanya kayak wah, saya tuh biasanya nggak terkoneksi dengan emosi saya seperti ini, nggak bisa mengungkapkan perasaan saya seperti ini. Akhirnya istrinya juga ikut nangis karena dia nggak pernah tahu, udah nikah mungkin ada hampir 10 tahun gitu, anaknya udah lumayan besar. Nah jadi momen-momen vulnerable, kita saling mengerti diri sendiri, saling ngertiin orang lain, itu bisa ngatasin stres. Makanya sekarang banyak orang yang stres karena nggak tahu cara handle kalau udah banyak pikiran, banyak aktivitas, itu gimana manage-nya. Emosi pun juga, emosinya orang lain itu gimana cara handle-nya. Jadi human design tuh bikin kita juga ngerasa bisa lebih ngertiin orang lain gitu. Gue jadi ngerti, oh cara pikirnya emang beda ya sama gue gak mesti samain cara pikir suami gue sama gue. Atau misalkan ini tadi contoh kasusnya adalah suaminya yang mau cerai sama istrinya kan gitu tadi. Nah kalau misalkan sudah pun bercerai, ya udah artinya kan di jalannya masing-masing biasanya ada healing phase nih gitu. Mungkin punya identitas semacam baru yang awalnya berubah dari nikah menjadi bercerai dan menjadi single. Dan bagaimana bisa kembali lagi ke diri sendiri. Karena kita itu kalau di human design juga ada bahasanya conditioning, Mas Bilal. Jadi kalau kita lahir, tempat tanggal waktu lahir itu nggak bisa diganti. Tapi semua yang terjadi dari kita lahir sampai kita dewasa, contoh kasus lagi menikah atau cerai, itu kan banyak yang terjadi ya. Kita di keluarga yang kayak gimana nggak bisa ngatur, kita di edukasi yang kayak gimana, sosioekonomi, negara, religi, semua itu mempengaruhi kita lah pasti gitu. Jadi saat kita punya waktu untuk kembali ke diri sendiri, kita tuh bisa namanya deconditioning atau reprogramming gitu. Kayak hal-hal yang mungkin gak selaras buat kita dari pengalaman itu tuh bisa disadari, bisa healing, bisa integrasi. Nanti juga dari perjalanan itu jadi bijak biasanya orangnya. Kalau mereka memilih seperti itu ya. Kayak bisa sharing ke orang lain, oh ini pelajaran hidup gue, waktu itu udah sempat nikah, cerai, terus kayak gini gitu. Jadi human design bisa jadi bagian perjalanan hidup untuk ngelihat kita lagi selaras, nggak selaras. Kalau ada masalah, hal yang besar, gimana ngatasinnya.